Hai teman-teman, nama aku Arvin. Jadi ini adalah video kedua dari 3 video tentang kedukaan mama yang pengen aku sharing sama kalian. Jadi nggak jarang ya teman-teman kalau misalkan seseorang sebelum meninggal itu mereka suka memberikan tanda-tanda tertentu. Yang dimana ketika mereka masih hidup, mungkin kita hanya merasa itu sebagai obrolan biasa, sebagai wacana biasa, mungkin sebagai lelucon juga gitu kan. Dan ternyata setelah orang yang nggak ada atau meninggal, kita baru sadar kalau, oh dulu kan dia pernah ngomong kayak gini ya. Nah, di video hari ini, aku pengen sharing sama kalian tentang tanda-tanda yang mamaku berikan sebelum beliau meninggal. Yang ternyata kita sadar kalau mamaku itu sudah memberikan tanda-tanda dari jauh-jauh hari. Oh ya, aku juga pengen minta maaf sama kalian. Mungkin tidak semua orang kenal dan tidak semua orang akan relate dengan video kedukaan mamaku ini. Tapi mungkin buat teman-teman yang ingin mengenal lebih jauh nih tentang mamaku ya, teman-teman bisa nonton video-video yang ada aku dan mamaku di sana. Banyak banget hal-hal yang udah pernah aku dan mamaku ceritakan di video, jadi teman-teman mungkin bisa nonton untuk mengenal lebih jauh mamaku itu seperti apa. Supaya kalian tahu, kalau suatu hari nanti ketika Koko Arvin sudah menjadi content creator yang hebat, mungkin aku juga sudah bisa memberikan dampak baik dan menginspirasi banyak orang, semua itu bukan berasal dari diri aku sendiri, melainkan dari Tuhan dan kedua orang tuaku. Dan juga aku bikin video kedukaan ini sebagai bentuk dedikasi dan ucapan terima kasih aku buat mama. Terima kasih banyak buat yang paham dan mengerti ya. Aku harap semoga video ini tetap bisa memberikan dampak baik kepada kalian. Jadi nggak usah pakai lama lagi, langsung aja kita mulai dari tanda yang pertama. Tanda yang pertama, mama itu kan mengalami fase-fase complete remission atau fase-fase kesembuhan itu sekitar 7 bulan ya. Dari Oktober, November, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Sebelum kankernya balik lagi. Nah, di bulan Februarinya, salah satu sepupuku tuh ada yang menikah, dan kita sekeluarga menghadiri pernikahan itu. Dan mamaku menggunakan kebaya yang warna merah ini. Kalian lihat ya. Ini adalah foto yang dipajang di rumah duka, teman-teman. Terus, di hari kedua di rumah duka, jadi aku didatengin sama tanteku kan. Aku panggilnya Kyume. Vin, itu yang pilihin foto ini siapa? Aku cuma bilang, oh, aku yang pilihin Kyume, soalnya di sini mama lagi cantik banget. Terus Kyumeku bilang, Vin tahu gak? Mama tuh pernah bilang kayak gini, tolong fotoin dong mumpung lagi cantik. Siapa tahu ini yang terakhir kalinya. Dan kalian mau tahu, ini adalah foto terakhir mama, yang dimana mama menghadiri pernikahan sepupu-sepupu aku gitu. Jadi kan sepupu-sepupu aku udah pada gede-gede gitu. Jadi udah ada yang menikah, beberapa orang udah punya anak gitu kan. Dan mamaku tuh selalu hadir bareng sama papaku berdua. Dan kalian bayangin mamaku bilang, tolong fotoin dong mumpung lagi cantik nih. Siapa tahu ini yang terakhir kalinya. Dan bener aja, ini yang terakhir kalinya. Tanda yang kedua, mamaku pernah bilang kalau mama tidak mau jadi single mother anak 5. Tapi mamaku bukan ngomong single mother sih, mamaku bilang kayak sambil agak teriak gitu ya. Mama nggak mau ya jadi janda anak 5. Ini tanpa bermaksud untuk menyinggung pihak manapun, tapi emang mamaku ngomong seperti itu. Nah, kenapa mamaku bisa ngomong kayak begitu? Jadi, ketika mamaku sudah dinyatakan leukemia, kita sekeluarga kan udah pasrah banget ya. Kita udah siap dengan kemungkinan terburuk yang akan terjadi gitu. Dan beberapa waktu sebelum mamaku terdiagnosa leukemia, papaku tuh sebenarnya udah pusing-pusing. Kadang-kadang tensinya suka tinggi, atau dicurigai ada kolesterol lah, ada gula lah, dan lain-lain segala macem gitu kan. Meskipun pas dibawa ke dokter ya, semua kondisinya normal gitu, sehat-sehat aja. Tapi nggak tahu kenapa, papa tuh suka pusing-pusing kepalanya. Nah, papaku itu kan suka banget main badminton ya. Jadi ketika tahu kalau mamaku kena leukemia, papaku itu suka sengaja main badminton yang kayak diporsil banget lah. Jadi mainnya tuh kayak di-push banget sengaja biar capek gitu kan. Dengan tujuan apa? Supaya papaku tuh meninggal duluan daripada mama. Kenapa? Karena ketika tahu mamaku kena leukemia, papa tuh udah tahu kalau endingnya tuh pasti akan meninggal. Karena jarang banget lansia itu bisa selamat dari leukemia. Maka dari itu papaku main badminton terus-terusan, yang tadinya seminggu cuma main sekali, itu bisa main sampai 3 kali teman-teman ya. Dan papaku kan juga udah 60 ke atas kan, jadi kayak mohon maaf banget, peluang untuk kena serangan jantung itu kan udah tinggi kalau misalkan olahraga terlalu berat gitu kan. Makanya ketika mamaku meninggal, papaku tuh bilang, sekalinya papa yang sengajain main badminton terus-terusan, papa malah nggak kenapa-napa. Tapi mama yang masih pengen berkarya, yang masih pengen hidup, yang masih pengen bisa berdampak buat banyak orang, malah dipanggil duluan. Jadi kembali ke konteks pertama tadi, kalau mamaku bilang mamaku tidak mau jadi janda anak 5, ya udah. Tanda yang ketiga. Nah, jadi setelah usaha garment dan konveksi papaku bangkrut di tahun 2000, mamaku itu mulai memproduksi boneka-boneka tangan seperti ini, teman-teman.
Nah, kalian bisa lihat nih, ini semuanya kreasi dan ide-ide dari mamaku. Lucu-lucu banget ya. Ini bonekanya macam-macam. Kebanyakan tentang Alkitab, tapi karena mamaku membuat boneka-boneka ini biasanya untuk diperjualbelikan ke gereja-gereja tertentu atau ke guru-guru sekolah minggu yang pengen pakai alat peraga buat ngajar gitu kan. Nah, contohnya ini ada boneka Tuhan Yesus ya, malaikat. Ini juga ada palungan. Jadi ketika Tuhan Yesus dilahirkan di kandang domba, ini ada bonekanya. Nah, selain tokoh-tokoh Alkitab, mamaku juga bikin yang kayak kakek nenek gitu kan. Ini kakek, ini nenek. Terus ada anak perempuan. Ya pokoknya banyak banget lah. Kalian bisa lihat nih, aku lampirin fotonya ya. Itu pun masih sebagian fotonya, belum semua. Nah, pas lagi di periode complete remission, mamaku tuh bilang di dapur, nanti kalau misalkan mama meninggal, boneka-boneka mama warisin ke Ibu Yeni aja ah. Jadi Ibu Yeni ini adalah seorang guru sekolah minggu yang juga punya gereja. Nah, Ibu Yeni ini kalau misalkan order boneka sama mama, itu bisa order dalam jumlah yang banyak dan dalam deadline yang singkat. Gitu ya. Jadi dari dulu memang Ibu Yeni ini langganan banget beli boneka mama. Entah untuk dijual lagi atau buat alat peraga dia gitu kan. Nah, mamaku tuh bilang kayak gitu. Nanti kalau misalkan mama udah nggak ada, boneka-boneka tangan mama diwarisin ke Ibu Yeni aja. Sebenarnya aku sempat bilang, mah jangan diwarisin ke Ibu Yeni, mendingan ke aku aja. Karena kan aku biasa suka bantuin mama bikin boneka sampai subuh. Tapi aku ngomong lagi sama mamaku, tapi nanti ya mah, kalau misalkan karir aku udah bagus, cita-cita aku udah tercapai, nanti aku akan kerahkan orang untuk bantu aku memproduksi bonekanya mama. Tapi papaku bilang, Vin, nggak bisa Vin, kamu kan juga punya mimpi sendiri, kamu punya cita-cita sendiri. Sedangkan kalau kamu kerjain boneka mama, itu nggak bakal ada habisnya. Apalagi anak-anak di rumah kan nggak ada yang bisa ngejahit ya gitu kan. Jadi papaku bilang, ada bagian-bagian tertentu yang hanya bisa dikerjakan oleh mama doang. Dan aku mikir, oh ya benar juga ya gitu. Agak ingkar janji sih sebenarnya, cuma ya gimana ya mah. Aku juga nggak bisa bikin boneka ini kalau harus benar-benar dari nol kan. Karena kalau kalian tahu ya, ini tuh boneka mama, 70% hanya mama yang bisa bikin. Jadi mamaku bikin semuanya dari kain polos, terus dicetak, dijahit, gunting-gunting, segala macem. Nah, itu hanya mama yang bisa. Sedangkan kalau aku yang kerjain, itu mungkin aku hanya bisa bantu apa? Bantu cetakin pola, bantu gunting. Itu pun nggak semuanya bisa aku gunting. Terus bantuin nempel. Jadi tetap butuh bantuan mama. Mau anak-anak yang ngewarisin sekalipun, tidak akan ada yang bisa mengerjakan sebagus mama. Jadi itulah kenapa setelah kita pikir-pikir, anak-anak mama sepertinya tidak bisa mewariskan ini. Bukan karena kita nggak mau, tapi karena ada banyak banget pekerjaan di dalam boneka ini yang hanya bisa mama lakukan. Akhirnya ya udah, semua bahan-bahan boneka, entah itu yang kain flanel, yang mata-mataan, yang kancing-kancingan, itu semuanya dikasih ke Ibu Yeni. Meskipun Ibu Yeni kan orangnya sibuk banget, dan beliau juga bilang kalau beliau belum tentu bisa bikin bonekanya mama gitu kan. Tapi Ibu Yeni bilang, saya akan usahakan barang-barang dari Ibu Juju akan digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat lagi. Tuh. Dan ini aku juga simpan beberapa untuk kenang-kenangan, karena boneka-boneka tangan ini adalah boneka tangan yang menemani mama ketika lagi dalam masa-masa kesulitan. Mama berkarya membuat boneka tangan ini untuk memberi makan anak-anaknya dari hari ke hari gitu kan. Terus kalau pengen order bisa gak kok? Udah gak bisa, sorry ya. Sorry banget, udah gak bisa. Karena penciptanya sudah gak ada teman-teman. Buat orang-orang yang sudah pernah order boneka ini, kalian adalah orang yang beruntung karena pernah membeli karya mama. Dan karena sekarang mamanya udah gak ada, jadi aku berharap semoga karya-karya mama itu bisa kembali memberkati banyak orang. Yang keempat, mamaku itu kan suka banget merajut ya teman-teman. Seperti yang kalian lihat di belakang, itu adalah beberapa karya-karya boneka rajutnya mama. Dan mamaku itu punya banyak banget benang dengan berbagai macam jenis dan berbagai macam warna. Belum lagi ditambah hakpennya, mungkin mata-mataannya, dan lain-lain segala macam. Pokoknya banyak banget berbagai macam ukuran. Nih aku kasih lihat deh. Ya, kalian bisa lihat, mamaku punya mata tusuknya, terus punya kancingnya. Mata yang dipakai untuk bikin boneka ini, dengan mata yang dipakai anjing, itu beda ukurannya. Terus ada hidungnya juga. Nah, jadi mamaku tuh punya banyak banget benang, warnanya juga banyak, terus perintilan-perintilannya juga banyak. Dan ternyata teman-teman, aku juga baru tahu gitu kan setelah mama meninggal, kalau teman rajut mama cerita sama aku. Mama pernah bilang katanya, nanti kalau saya meninggal, benang-benang saya dibagi-bagiin ya ke teman-teman. Ini kalau misalkan teman-teman gak percaya, aku bisa langsung hubungin tantenya ya. Halo Tante, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi ini Tante,
Aku pengen Ah, nanya aja. Tante W ini pernah bilang kalau benang-benang rajutnya itu diwariskan ke teman-teman rajutnya ya? sering ngomong, Pin, sebelumnya nih Teh, kalau ada apa-apa sama saya, itu sebelum didiagnosa mama kamu itu sakit. Oh, jadi jauh sebelum sakit. Teman-teman juga tahu, Bu Juju mama kamu tuh suka bilang nih Teh, kalau saya udah pesan sama anak-anak aja, saya udah pesan, katanya udah pesan kan sama kalian gitu ya, kalau nanti ada apa sama mama gitu ya, namanya umur kan Teh kita nggak tahu ya, walaupun sekarang kita nggak kenapa-napa nih, katanya kita nggak tahu. Saya tuh nggak mau benang-benang saya atau apa yang saya punya sekarang itu dibuangin, karena kan sekarang aja anak-anak itu kan udah pada risih tuh katanya kalau saya nyimpen apa-apa gitu kan. Kalau saya nggak ngomong takutnya begitu saya nggak ada atau apalah katanya gitu ya. Takutnya kan punya saya tuh dibuang-buangin yang nggak karu-karuan gitu loh. Tanpa istilahnya bermanfaat untuk orang banyak gitu. Intinya mama kamu tuh intinya apa yang dia punya tuh harus bisa bermanfaat lagi gitu loh. Ya lagian ngapain sih ngomongin begituan kan aku bilang ngomongin begituan kayak orang mau mati besok, saya sampai ceplos begitu sih ya, orang kan nggak tahu katanya tuh Pin. Beberapa bulan sebelum nggak ada pun, Mama nggak pernah ngomong kayak gitu lagi. Tapi kita tahu sih, ini benang-benang harus Nah kemana justru jatuhnya nih gitu. Pin, kalau beberapa bulan sebelumnya justru mama kamu ini semangat untuk hidupnya tinggi loh. Iya, iya, iya. Nggak pernah dia tuh kepikiran mau nggak ada, itu nggak pernah tuh. Ini nih terakhir ini nih Pin, kalau diikutin ya, mama kamu tuh pengen kita tuh ngumpul di sana, pengen kita ngumpul di apartemen gitu loh, cuman kitanya kebentrok juga banyak urusan. Ini nih kalau kalau Arvin mau tahu ya, yang dia terakhir ngundang kita nih, yang malamnya kita dapat kabar, kita ini kan mau kopdar, rencananya tuh kita mau kopdar ke sana, mau ngunjungin mama kamu loh. Oh, iya, iya, iya. Tapi kenyataannya kan kita ngunjunginnya mama kamu udah gak ada. Memang ke sana, tapi posisinya kan udah gak ada. Oh, iya, iya, Tante. Itu ternyata itu kan permintaan terakhir ternyata ya, kita tuh nggak mikir sampai ke sana, cuman kita ya tunggu Bu Juju sehat atau gimana gitu ya. Makanya pas Arvin ngepost film maksudnya video mama kamu itu, segitu susahnya, segitu menderitanya kita loh. Karena dia tuh kalau ngomong sama kita tuh happy, ternyata kenyataannya di sana tuh ya Allah itu sampai begitu, saya bilang gitu kan. Lagi Arvin sampai nggak tahan yang ceritain mama gitu ya, Iya, iya, Tante. istilahnya ya sampai nangis itu, sama tante juga di sini nangis. Ya Allah, kuat Arvin. Tadi kan mama kamu kan yang paling heboh kalau mau mana-mana ngajak, ayo Teh nih Sabtu besok kita mau kemana ya, setiap Sabtu Minggu tuh pasti Sabtu besok mau kemana ya, pasti mama kamu yang duluin WA, yang ngajak kemana gitu loh. Sekarang sepi. Duh, makasih banyak Tante ya udah baik-baik sama Mama ya. Jadi nggak enak aku, Enggak, Tante. Tante ini makasih banyak ya. sama-sama, Ya, sehat-sehat sama-sama. Tante. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah 40 harian mama, itu aku dan keluarga sempat beresin benang-benang mama. Kita semua beresin benang-benang mama, diplastik-plastikin dan lain-lain segala macem. Terus aku sempat minta tolong temannya mama untuk datang ke rumah, untuk bawain semua benang-benang mama gitu kan. Nah, terus teman-teman mama kelompok-kelompokin deh tuh, plastik-plastikin, supaya teman-temannya kebagian sama rata. Dan besoknya ketika lagi kopdar, ketika kumpul-kumpul bareng teman-teman rajut, aku tuh datang sebagai perwakilan, sebagai simbolisme untuk mama menyerahkan benang-benang itu kepada teman-temannya. Kita sekeluarga tahu benang-benang ini harus lari kemana. Dan benar aja, ternyata mama tuh udah punya wasiat kalau benang-benang itu harus dibagikan ke teman-teman rajutnya kalau seandainya mama meninggal. Yang kelima, mama tuh pernah minta untuk semua soal-soal mama dimasukin ke dalam Google Drive dan dikasih ke guru baru yang akan menggantikan mama. Nah, jadi mamaku itu kan ngajar sebagai guru seni kelas 3 sampai kelas 6 SD di sekolahku dulu kan. Dan di sekolahku itu, mama udah pensiun umur 55 tahun di tahun 2020. Jadi pas COVID baru mulai, mamaku itu pas kebetulan pensiun. Nah, setelah dari sekolahku yang pensiun itu,
Mamaku diminta tolong lagi sama temennya yang menjabat sebagai kepala sekolah di sekolah lain. Nah, mamaku diminta tolong ngajar sebagai guru seni. Dan mamaku berhenti dari sekolah itu pas mamaku terdiagnosa leukemia di bulan Februari 2023. Jadi setelah di bulan Februari itu mamaku udah nggak ngajar lagi. Dan ketika mamaku sudah dinyatakan complete remission, mamaku itu diminta tolong lagi sama kepala sekolahnya untuk ngajar lagi teman-teman. Nah, aku sama keluarga udah nggak kasih. Kita ngelihat keadaan mama udah seperti itu, jadi kita nggak kasih mama untuk ngajar lagi. Aku bilang ke mamaku, udahlah mama fokus aja di rumah. Fokus aja ngerajut, mama fokus bikin boneka, berkarya. Pokoknya mama happy-happy deh gitu. Nggak usah capek-capekin diri buat ngajar lagi. Aku bilang kayak begitu. Nah, jadi mamaku itu kan punya soal ya teman-teman yang mamaku ketik sendiri gitu kan. Entah itu soal ulangan, soal ujian, tes, kuis, UTS, atau ujian akhir gitu kan. Nah, mamaku tuh punya banyak banget soal-soalnya. Mamaku bilang, Vin, ini soal-soal mama tolong di-upload semua ya ke Google Drive, supaya ntar guru seni yang baru dia nggak usah bikin soal lagi. Jadi seakan-akan kayak, mamaku itu sudah ingin mewariskan segala-galanya kepada orang yang akan meneruskannya gitu. Ngerti gak? Boneka tangan diwariskan ke Ibu Yeni, benang-benang rajut dikasih ke teman-teman komunitasnya, soal-soal ulangan, soal-soal ujian juga minta tolong diwariskan ke guru seni yang baru. Dan itu sebenarnya kayak sadar nggak sadar ya, itu merupakan tanda-tanda juga sih menurut aku. Dan ketika mamaku udah nggak ada, baru sadar gitu. Ternyata mamaku memang pengen memberikan apa yang dia punya ke orang-orang yang akan meneruskan berikutnya. Duh, kalau ngomong kayak gini sih sebenarnya serem banget ya. Cuma ya itulah yang aku alamin. Yang keenam, jadi di dekat rumahku ini kan ada satu tetangga yang deket banget sama aku dan mama kan. Nah, kalau kalian tahu yang namanya Widi itu kan pernah bantu aku sebagai videographer beberapa kali untuk bantuin aku syuting video-video YouTube kan. Nah, karena aku sama Widi juga dulu banyak kerja-kerja bareng, terus aku kenal sama ibunya dan akhirnya ibunya kenal sama mamaku. Mama itu pernah ngajak ibunya Widi untuk datang ke rumah dan ngobrol-ngobrol. Dan mama pernah bilang ke ibunya Widi kalau mama ingin pensiun segala-galanya di umur 60 tahun. Nah, ini untuk lebih jelasnya, langsung aja aku kasih videonya ya, ibunya Widi yang ngomong langsung. Arvin kayaknya deh yang manggil ibu, dipanggil mama. Ibu nyamperin kan, kenapa mama Arvin? Ini tas nih ada 2 dikasih sama muridnya dia. Tapi mama Widi yang nepi ya, kata gitu. Oh ya udah, makasih banyak. Saya yang hitam. Nah, sesudah itu baru dia ngomong mau pensiun umur 60. Pokoknya saya mau pensiun semua mama Widi. Udahlah udah capek kata gitu. Nah, nggak lama kan terus masuk rumah sakit kan. Pas itu sembuh 7 bulan ya. Alhamdulillah ya. Berarti dia nggak ini ya. Mudah-mudahan tak 60 nggak kayak gitu. Nyatanya emang udah ditulis kali. Yang di atas, yang kuasa 60 harus pergi. Ulang tahun 60 ya benar pensiun kan. Pensiun segala-galanya. Rajut pensiun, guru pensiun. Ibu kan ngomong sama Arvin juga begitu. Oh berarti mama bener ya ngomongnya 60 pensiun. Tinggal sekarang anaknya lah melanjutin kehidupan mamanya ke depannya. Mamaku itu kan ulang tahun yang ke-60 tanggal 22 Juli 2024. Itu kita sekeluarga sempat merayakannya juga. Dan sebulan kemudian, di tanggal 24 Agustusnya, mamaku meninggal. Jadi, mamaku meninggal benar-benar genap usia 60 tahun. Atau dengan kata lain, mamaku benar-benar pensiun dari segala-galanya di umur 60 tahun. Ini yang ke-7. Aku sih nggak sadar ya, tapi kalau kata papaku, kata ibunya temanku, kata teman kokoku yang indigo kebetulan, sekitar sebulan sebelum mama meninggal itu mereka melihat kalau mama itu mukanya lebih bersinar teman-teman. Entah kenapa lebih bersinar, lebih berseri-seri. Aku mungkin nggak sadar, tapi aku sadar tuh ketika aku dikasih tahu teman-teman. Dan setelah papaku bilang kayak begitu, kok muka mama kayak lebih bersinar ya Vin? Nah aku baru lihat tuh foto selfie keluargaku yang terakhir kan. Aku lihat lagi kayak, oh iya benar juga ya. Mukanya kok jadi agak sedikit terang gitu. Dan ternyata kata teman kokoku yang indigo, memang kalau manusia sudah mulai mendekati ajalnya, itu mukanya akan seperti lebih terang. Akan seperti lebih memancarkan cahaya. Dan ya itu adalah satu tanda yang aku nggak sadar, tapi akhirnya aku paham. Yang ke-8, mamaku suka tiba-tiba minta tolong kita untuk siram tanaman.
Nah, ini sejujurnya satu hal yang aku merasa agak aneh gitu loh. Kenapa? Karena seumur-umur kita tinggal di rumah, nggak pernah kita punya tanaman, teman-teman ya. Memang sempet sih, jadi ketika mamaku lagi di periode complete remission, pas mamaku udah pulang ke rumah, itu aku sama adik aku yang cewek, kita memang lagi mencoba mau menanam sesuatu, teman-teman ya. Waktu itu aku sama adik aku yang cewek pengen nanam cabe gitu. Karena cabenya nggak tumbuh, dimakan sama hama terus gitu kan. Jadi akhirnya aku sama adik aku tanam tanaman yang ada aja. Kadang-kadang juga tanaman dikasih orang kita tanam gitu kan. Ada tanaman-tanaman yang nemu, kita langsung masukin aja ke dalam pot gitu. Kacang hijau kita tabur-taburin segala macem. Nah, mamaku itu setiap pagi dan sore suka tiba-tiba siram tanaman. Nggak tahu kenapa, tanpa alasan, siram tanaman aja tiba-tiba gitu. Dan setelah mamaku terdiagnosa untuk yang kedua kalinya, terus juga kita akan sewa apartemen di seberang rumah sakitnya, setiap kali aku atau adik aku pulang dari jagain mamaku selalu bilang, "Vin, hati-hati ya, jangan lupa siramin tanaman." Jadi aku bingung, kenapa setiap kali pulang dari jagain mamaku selalu bilang untuk siram tanaman. Kita bener-bener gak kepikiran banget saat itu gitu. Aku cuma kayak, iya ma, iya gitu. Ya kadang-kadang siram, kalau inget, kalau nggak inget ya nggak disiram gitu kan. Sebenarnya kalau dipikir pakai logika, kayak nggak ada hubungannya gitu. Mamaku di apartemen, mamaku di rumah sakit, tapi minta tolong kita buat siram tanaman, itu tuh kalau dipikir tuh nggak ada hubungannya gitu kan. Nggak logis. Padahal mau tanaman layu atau enggak, mau tanamannya berbunga atau enggak kan mamaku nggak tahu gitu loh. Tapi selalu diminta untuk siram tanaman. Dan ternyata punya selidik teman-teman ya, setelah mamaku meninggal, pada akhirnya kita baru paham kenapa mamaku suka minta tolong kita buat siram tanaman. Karena mungkin ya, aku nggak tahu juga sih, aku sama kokoku itu kita berpikir kalau mama tuh pengen tempat tinggalnya yang baru di atas sana itu dipenuhi dengan tanaman-tanaman yang subur, yang anak-anaknya siram-siramin gitu. Nggak tahu benar atau enggak, tapi ya kita mengasumsikannya seperti itulah. Jadi akhirnya sampai sekarang aku nggak pernah skip sehari pun buat siram tanaman. Karena mungkin di atas sana, tanaman-tanaman yang aku siram, itu ada di rumahnya mama yang baru. Yang ke-9, teman-teman. Mamaku itu punya satu quotes yang selalu mamaku ucapkan ketika aku sedang merasa sedih, aku sedang merasa jenuh dengan kehidupanku, atau mungkin aku sedang merasa hidupku tuh berat, teman-teman. Jadi, mamaku selalu ngomong satu quotes ini. Yang namanya bersedih atau berduka adalah hal yang manusiawi, Vin. Tapi jangan sampai kita terlalu larut dalam kesedihan atau kedukaan itu, karena nanti kita nggak akan maju. Nah, mamaku bisa menciptakan quotes itu karena berdasarkan pengalaman pribadinya, teman-teman ya. Jadi ketika usaha papaku bangkrut di tahun 2000, kita benar-benar langsung jatuh miskin, teman-teman ya. Orang kaya jatuh miskin secara mendadak gitu kan. Siapa sih yang gak depresi? Dan ditambah posisinya waktu itu mamaku tuh udah punya 4 anak, teman-teman. Dan nih anak masih pada kecil-kecil nih. Mamaku cuma bisa depresi, cuma bisa nangis, bahkan hampir bunuh diri. Hampir pengen overdosis obat gitu kan, biar mati aja sekalian kalau kata mamaku gitu. Tapi ditahan-tahan nih tangannya sama papaku, biar mamaku nggak tenggak obat gitu kan. Setelah berbulan-bulan mama nangis, mama membuat quotes itu, teman-teman. Sedih atau berduka adalah hal yang manusiawi, tapi jangan sampai kita terlalu larut dalam kesedihan atau kedukaan itu karena nanti kita nggak akan maju. Nah, dulu mama tuh pernah ngalamin kayak gitu katanya. Jadi mama sedih, mama depresi, mama pusing gitu kan, tapi mama mikir, kalau mama nangis terus, mama nggak bakal maju. Kalau mama nangis terus, mama nggak bakal menyelesaikan masalah. Dan kalau mama nangis terus, anak-anak mama nggak bakal makan. Dan entah kenapa setelah sekian lama, mamaku tuh baru ngomong quotes itu lagi, teman-teman ya. Dan seminggu kemudian, mamaku meninggal. Jadi mungkin mamaku tuh kayak udah punya firasat kalau anaknya ini akan merasakan kedukaan yang sangat mendalam. Makanya mamaku ngomong quotes itu sekitaran seminggu sebelum mamaku meninggal. Dan pada akhirnya, quotes itulah yang membuat aku bangkit setelah 3 bulan depresi. Jadi setelah mamaku meninggal di bulan Agustus, aku dari bulan September, Oktober, November itu aku bener-bener merasa hancur banget sebagai seorang anak. Aku nggak ngapa-ngapain buat kehidupan aku malas-malesan, cuma rebahan doang, kerjaan juga aku tunda-tunda, kebanyakan nangis gitu kan. Sampai akhirnya aku keinget dengan quotes itu yang mamaku sampaikan seminggu sebelum meninggal, dan pada akhirnya kalimat mamaku itulah yang bisa membuat aku bangkit dari kedukaan. Jadi terima kasih mama untuk kalimat yang sangat berarti itu. Memang kalau sedih dan berduka itu adalah hal yang manusiawi, tapi kita
Nggak boleh terlalu larut dalam kesedihan atau kedukaan itu, karena nanti kita nggak akan maju. Yang ke-10 teman-teman ya, yaitu selfie terakhir sama mama. Nah, kalian lihat ya, ini ada beberapa foto selfie aku sama mama. Dan jujur, siang itu aku merasa agak aneh. Kenapa? Karena kok tumben ya, mama kalau diajak foto kok diem gitu. Biasanya kalau misalkan aku selfie berkali-kali, mama tuh suka ngoceh teman-teman. Ngocehnya tuh kayak, ih amit-amit ih, cuma foto gitu doang berkali-kali. Nah, tapi tumben banget teman-teman ya. Hari itu aku foto sama mama lebih dari 3 kali. Mama tuh diem. Dan sebelum foto aku sempat bilang, mah duduk aja mah, selfie-nya biar enak dilihat. Mamaku cuma kayak, udah tiduran aja. Kayak tumben gitu loh. Aku nggak tahu kenapa biasanya kalau mamaku diajak foto tuh langsung duduk, langsung berpose gitu kan. Nah tapi kalau kalian lihat foto selfie-nya, itu mamaku cuma tiduran sambil senyum. Mungkin kalian merasa kayak apa yang aneh sih, kok biasa aja gitu kan. Nah tapi ketika aku ngambil gambar itu dan aku lihat lagi di rumah, aku merasa muka mama tuh beda. Benar kata papaku, kok mukanya agak beda ya. Mukanya jadi lebih terang, jadi lebih bersinar gitu kan. Dan setelah aku ngambil foto selfie, aku mau pulang kan hari itu tanggal 17. Aku pamitan lah sama mamaku. Dadah mama, dadah, bye mami, dadah, 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 dadah. Pokoknya berkali-kali lah sampai bikin mamaku tuh gregetan gitu. Biasanya kalau aku dadah-dadah berkali-kali, mamaku tuh suka ngomong, iye, bawel banget. Tapi tumben, hari itu aku dadah berkali-kali, mamaku nggak ngerespon. Dan mamaku cuma bilang apa? Iya hati-hati, jangan lupa siram tanaman ya, Vin. Nah dari situ sebenarnya aku udah sedikit curiga teman-teman ya. Kenapa? Karena kok tumben ya di hari itu mama kebanyakan diem, lebih pengen tidur gitu kan. Dan ngomongnya pun juga seadanya gitu. Dan ternyata setelah mamaku meninggal, aku sempat cari di Google. Salah satu ciri-ciri orang ketika mereka sudah mulai mendekati masa akhirnya, mereka itu akan lebih banyak tidur dan lebih banyak diam. Jadi tidak seaktif biasanya lah. Ya sebenarnya aku juga banyak tidur, aku juga banyak diem sih. Tapi yang mamaku alami itu beda gitu. Yang biasanya aktif banget, suka teleponan sama teman-temannya dan lain-lain segala macem. Tapi hari itu bener-bener mamaku tidak melakukan apa-apa. Kayak ya udah diem aja. Yang ke-11 adalah ketika mamaku mendapatkan kamar nomor 04. Nah, kalau teman-teman udah nonton video sebelum ini, dan ada satu bagian di mana papaku bilang kalau feeling papa tuh udah nggak enak ketika papa tahu kalau mama dapat kamar nomor 04. Begitu yang masuk lagi itu, tiba-tiba mama ada di ruangan 04. Mama bilang, papa ada di 04. Aduh. Jadi kalau dalam bahasa Chinese, 4 itu kan artinya se ya. Yi, er, san, se. Nah, se ini juga merupakan bahasa Chinese-nya dari mati, teman-teman. Cuma hanya berbeda nada bacanya aja. Jadi nomor 4 itu selalu dikaitkan dengan kematian. Kenapa? Karena sepanjang mama dirawat di rumah sakit, mulai dari rumah sakit yang dekat rumah, yang di Jakarta, atau rumah sakit yang tempat mama berobat, itu mama tidak pernah mendapatkan kamar nomor 04 tuh nggak pernah. Selalu antara 02, 03, 07, atau 09. Jadi nggak pernah dapat kamar 04. Ya ini sebenarnya antara percaya nggak percaya sih. Tapi kalau kalian sadar, dalam sebuah lift, entah itu lift kantor, lift hotel, atau lift tempat kerja gitu kan, lift rumah sakit sekalipun, nomor 4 itu nggak pernah ada. Jadi habis nomor 3 langsung nomor 5. Karena angka 4 itu diibaratkan seperti angka mati, teman-teman. Angka yang nggak bagus lah kalau buat orang-orang. Itulah kenapa papaku bisa punya feeling yang nggak enak setelah mamaku dapat kamar nomor 04. Yang ke-12 teman-teman ya. Jadi ketika aku dan adikku jaga, mamaku itu suka banget nyanyi lagu, salah satu lagu rohani kalau kalian tahu ya, yang judulnya Hidup Ini Adalah Kesempatan. Kurang lebih liriknya beginilah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Nah, mamaku tuh suka nyanyi lagu itu.
Jujur aku nggak ngerti kenapa tiba-tiba mamaku nyanyiin lagu itu ya. Karena ya seperti yang tadi aku bilang, aku tidak melihat itu sebagai tanda-tanda, melainkan sesuatu yang normal aja. Dan ketika mamaku meninggal, aku baru sadar kalau, oh iya, kan mama sempet nyanyiin lagu itu. Mungkin karena mama merasa hidup yang mama punya adalah kesempatan yang Tuhan kasih. Mama juga udah banyak banget melayani Tuhan dengan karya-karya mama gitu kan. Dan mama juga tentunya udah menjadi berkat buat banyak orang. Jadi mungkin mama merasa lagu itu adalah lagu yang paling cocok menggambarkan situasi mama saat itu. Dan kita punya satu peraturan tidak tertulis di rumah ini, yaitu kita nggak boleh nyanyiin lagu itu di depan papa. Kenapa? Bukan karena papa benci dengan lagunya, enggak. Tapi kalau papa dengar lagu itu, papa malah jadi keinget lagi sama mama. Makanya di rumah ini, kalau ada yang nyanyi lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan, papaku langsung suruh berhenti. Papaku bilang, papa nggak mau dengar lagu itu pokoknya. Karena itu lagu sedih banget. Bikin papa keinget sama mama. Tanda yang ke-13. Mamaku menceritakan semua tentang masa lalunya. Nah, di sini bukan giliran aku yang jaga, teman-teman. Jadi aku pulang tanggal 17 Agustus. Nah, adekku yang perempuan pulang di tanggal 18 Agustus. Terus di tanggal 18 Agustus itu, kokoku yang jaga. Dan aku nggak tahu ya, mungkin seseorang yang sebelum meninggal itu suka menceritakan semua tentang masa lalunya supaya cerita kehidupan mereka itu bisa diingat sama keturunannya. Kenapa aku bisa bilang begitu? Karena sebelum kakekku meninggal, kakekku itu juga sempat menceritakan semua tentang masa lalunya ke anak-anaknya kakekku, ke saudara-saudaranya mamaku gitu kan, ke tanteku, ke kokonya mamaku gitu. Pokoknya suka diceritain semua tentang masa lalunya. Dan tanteku bilang ke kakekku, Papa ngapain ceritain soal masa lalu? Papa udah mau meninggal ya? Dan bener aja, nggak lama setelah cerita masa lalu, itu langsung meninggal. Dan itu pun juga dilakukan sama mamaku, teman-teman. Ya sebenarnya sepanjang hidup, aku sama mama kan juga banyak cerita gitu kan. Jadi kurang lebih ya aku tahu lah masa lalu mama seperti apa gitu. Tapi tidak dalam masa-masa akhir sebelum mama meninggal. Aku nggak tahu pastinya bagaimana sih. Tapi menurut aku mungkin ya, aku nggak tahu juga sih. Tapi mungkin ketika orang itu menceritakan tentang masa lalu mereka sebelum mereka meninggal, mungkin mereka pengen kalau cerita mereka itu tidak dilupakan. Mereka pengen kalau cerita mereka jangan sampai hanya terbawa mati sama mereka, melainkan diwariskan juga kepada keturunannya. Meskipun aku juga nggak tahu ya apa yang kokoku omongin sama mamaku gitu kan, tapi kokoku bilang kalau mamaku menceritakan semua tentang masa lalunya. Yang ke-14, mamaku pasrah kalau tidak bisa jadi ke Jepang. Nah, jadi teman-teman ya, mamaku itu kan punya rencana untuk pergi ke Jepang tanggal 30 Agustus 2024. Nah, itu rencananya pergi bareng sama kokoku gitu kan. Mamaku itu pengen banget pergi ke Jepang karena mamaku tahu di Jepang itu adalah pusatnya mainan-mainan lucu. Mau beli mainan lucu, mau beli Barbie-Barbian, terus juga pengen ke Disneyland. Pokoknya semua udah ada jadwalnya lah. Udah dipersiapkan sama kokoku gitu kan. Mama tuh udah sangat-sangat excited teman-teman ya. Dari bulan April atau bulan Mei gitu aku lupa. Bahkan pas mama lagi terapi, mama tuh sempat ngomong ke dokter, Dok, ntar boleh gak tanggal 30 saya ke Jepang? Dan dokternya bilang, ya boleh aja sih kalau misalkan udah stabil badannya. Dan mamaku tuh seneng banget teman-teman. Terus mamaku juga bilang sama papaku gitu kan, wah harus dong ke Jepang, justru itu obatnya. Sampai akhirnya mamaku udah selesai terapi siklus kedua tanggal 23 Juli sampai tanggal 27 Juli. Terus infeksinya tanggal 30 Juli sampai 13 Agustus. Mamaku bilang sama aku inget banget, nggak apa-apa Vin, mama dikasih infeksinya di awal Agustus, supaya pertengahan Agustus mama sembuh, dan nanti tanggal 30 mama bisa ke Jepang. Jepang itu udah sesuatu yang mamaku pengen lama banget. Tapi teman-teman, di tanggal 22 Agustusnya, 2 hari sebelum mamaku meninggal, entah kenapa mamaku itu nggak semangat. Pas mamaku minta papaku untuk bawa ke IGD karena demamnya belum turun-turun dari semalam, papaku bilang, "Mah, papa sih bilang aja ya, kalau mama belum sembuh, papa nggak bakal kasih mama ke Jepang." Di saat itu, mama tuh diem. Kayak nggak ada ngelawannya, nggak ada ngocehnya, nggak ada excitednya gitu kan, nggak ada semangatnya untuk pergi ke Jepang lagi. Pokoknya di hari itu mama diem, mama nunduk, duduk di kursi roda, jalan ke rumah sakit. Papaku juga udah berasa aneh gitu. Kok tumben ya, mama disinggung-singgung soal Jepang kok diem aja. Dan ternyata mungkin mamaku tuh udah pasrah. Mungkin badan mamaku juga udah capek gitu kan.
Dan jujur aku sampai sekarang tuh sedih banget. Mamaku tanggal 30-nya pengen ke Jepang, tapi tanggal 24-nya meninggal. Itu tuh kayak, aduh. Tanda yang ke-15, yaitu voice note terakhirnya mama. Saat itu, mama kan sudah dirawat di kamar HCU ya teman-teman. Dan ketentuan dari rumah sakit, kalau kamar HCU itu tidak boleh ada pendamping pasien. Dan puji Tuhannya, kita sekeluarga itu mendapatkan keringanan, jadi mama boleh didampingi sama satu anggota keluarga. Dan posisinya, tanggal 24 Agustus siangnya itu, mamaku didampingi sama kokoku. Nah, mamaku itu kan udah susah buat ngomong ya teman-teman. Karena ada infeksi saluran pernafasan gitu. Jadi di bagian sininya ada reak banyak yang bikin mamaku itu nggak bisa ngomong. Nah, tapi di saat mamaku tidak bisa ngomong, mamaku masih menyanyikan satu lagu yang kokoku rekam sebagai voice note terakhirnya mama. Lagu yang mamaku nyanyikan adalah Hidup Ini Adalah Kesempatan. Nah, ini aku akan kasih dengar voice note terakhirnya mama yang direkam sama kokoku. Oh Tuhan, apa hidupku selagi aku masih kurang, bila saatnya nanti kita berdaya hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti kita berdaya hidup ini sudah jadi berkah. Dan jujur ya, aku tuh kalau dengar voice note itu, sampai sekarang aku masih nangis teman-teman. Mamaku yang tadinya aktif jadi guru, bisa ngoceh sana-sini, yang suka teleponan sama teman-temannya, yang suka ngevlog di video aku gitu kan. Terus pada hari itu mamaku sudah tidak memiliki kemampuan untuk berbicara seperti biasa gitu. Tapi di sela-sela itu, mamaku masih bisa loh nyanyi buat Tuhan gitu kan. Mamaku bener-bener luar biasa sih. Bener-bener luar biasa banget. Tanda-tanda yang ke-16 teman-teman ya. Mamaku sempat nulis di sebuah kertas dengan tulisan H-1, Mama sembuh. Nah, aku lupa kertasnya ada di mana karena itu disimpan sama kokoku, tapi aku kasih lihat fotonya aja ya. Nah, ini mamaku tulis pakai tangan di tanggal 24-nya. Dan itu mama tulis dalam keadaan tangan mama tuh udah susah untuk bergerak teman-teman ya. Jadi mama tuh tulisnya seadanya. Dan kita pada akhirnya sadar, H-1 yang mama maksud adalah satu hari sebelum harinya Tuhan, yaitu hari Minggu teman-teman. Jadi mamaku itu kan meninggal di hari Sabtu. Nah, H-1-nya itu adalah satu hari sebelum hari Minggu. Mamaku sembuh. Dan ya, benar-benar sembuh. Mamaku udah nggak sakit-sakit lagi. Mamaku sudah diberikan kesembuhan sama Tuhan. Tanda yang ke-17 teman-teman, yaitu terminal lucidity. Jadi terminal lucidity adalah sebuah fenomena langka yang terjadi pada pasien di mana terdapat peningkatan kondisi yang baik sebelum pada akhirnya meninggal. Atau kalau bahasa gampangnya adalah mendadak membaik sebelum meninggal gitu. Makanya dari dulu aku tuh sering dengar ketika orang meninggal, pasti keluarganya tuh bilang, iya padahal kondisinya tuh udah membaik, udah nafsu makan, udah pengen pulang, pokoknya udah kayak orang sehat lah. Terus tiba-tiba drop meninggal. Nah, itu disebut sebagai terminal lucidity, teman-teman. Terus aku juga pernah baca artikel sama adikku kan. Nah, di situ disebutkan kalau terminal lucidity adalah sebuah keadaan di mana sel-sel tubuh kita sudah menyerah untuk melawan penyakit. Nah, karena sel-sel tubuh itu tahu kalau mereka akan kalah dengan penyakitnya, mereka menggunakan kesempatan terakhirnya untuk kembali menyenangkan si pasien. Supaya si pasien itu juga bisa menyenangkan orang-orang sekitarnya. Nah, mamaku tuh juga ngalamin terminal lucidity, teman-teman ya. Jadi ketika tanggal 22 Agustus, setelah infeksi lidah ya, yang udah pernah aku ceritain di video kemarin, mamaku mendadak nafsu makan bakso. Terus yang kedua, kalau kalian perhatiin foto ini ya, dan kalian lihat kulit mamaku, itu lembab banget kan. Sampai adikku tuh bilang, mama kan biasa kalau sakit kulitnya kering banget. Nah, kok tapi itu lembab banget ya? Nah, terus pas papaku jenguk, mamaku kayak gini, udah sehat, udah kuat gitu. Jadi seakan-akan kayak memberikan tanda-tanda kalau mamaku tuh udah mau sembuh, teman-teman.
Terus pas malamnya, pas kokoku gantian jaga sama papaku, kokoku ke apartemen, kokoku bilang, darahnya udah bagus kok, Vin. Darahnya udah sekian, udah ada peningkatan. Ini tinggal tunggu pemulihan aja. Kita sebagai anak lega dong. Wah, akhirnya mama bisa kembali ke apartemen, bisa ngelewatin ini semua gitu kan. Tapi ternyata di jam 9 malamnya, mama ngedrop. Langsung bener-bener sedrop itu teman-teman. Ya gimana sel tubuh yang nggak capek gitu kan. Tanggal 23 sampai 27 Juli itu terapi. Masuk obat keras. Tanggal 30 Juli sampai tanggal 13 Agustus, mamaku masuk rumah sakit lagi. Sampai susah makan, infeksi lidah. 19 Agustus sampai 24-nya masuk rumah sakit lagi. Ya kalau dihantam berkali-kali bertubi-tubi begitu, sel tubuh juga lama-lama capek. Jadi nggak heran kalau mereka tuh menyerah melawan penyakitnya mama. Karena mereka udah sadar kalau mereka tuh nggak bakal menang. Jadi itulah yang disebut sebagai terminal lucidity dan mamaku mengalami. Bagaimana cara sel-sel tubuh mama untuk berpamitan dengan mama dan orang-orang sekitar mama. Tanda yang terakhir adalah suatu momen yang aku dan semua anggota keluargaku saksikan dengan mata kepala kita sendiri, yaitu sakaratul maut. Jadi sakaratul maut adalah sebuah proses seseorang menuju kematian. Atau bisa juga disebut sebagai proses transisi seseorang dari kehidupan duniawi menuju kehidupan ke hadapan Tuhan. Jadi ketika si pasien mengalami sakaratul maut, itu dia akan seperti ini posisinya teman-teman. Matanya tertutup dan dia seperti sedang cekukan. Jadi kayak dan itu kurang lebih berlangsung sekitar ya nggak lama-lama lah, sebentar banget gitu kan, sampai akhirnya dia dinyatakan meninggal. Nah kalau misalkan teman-teman penasaran nih, aku coba tampilkan sedikit klip waktu mamaku sakaratul maut ya. Aku nggak bisa tampilin lama-lama nggak apa-apa ya, tapi kalau misalkan teman-teman pengen cari tahu lebih lanjut, kalian bisa cari aja di YouTube sakaratul maut gitu. Ketika seseorang sudah mengalami itu, tidak ada lagi yang bisa balik ke dunia. Dan itu momen paling hancur dalam kehidupan aku ya teman-teman, ketika aku harus menyaksikan langsung mamaku meninggal di depan mataku sendiri. Oke teman-teman, jadi itu semua adalah tanda-tanda sebelum mamaku meninggal yang bisa aku sharing sama kalian di video hari ini. Ya jujur, aku bikin video ini bukan bermaksud untuk menakut-nakuti kalian, enggak. Melainkan aku tuh pengen kalian sadar kalau satu, hidup ini hanya sementara, dan yang kedua, umur itu nggak ada yang tahu. Dan kalau seandainya orang-orang terdekat kalian, siapapun itu yang kalian sayangi dan kalian cintai, mereka sudah seperti memberikan tanda-tanda, aku pengen kalian lebih merangkul mereka lagi, lebih dekat lagi dan lebih sayang lagi sama mereka. Kalau misalkan teman-teman juga pernah mengalami hal yang aku alamin, atau mungkin teman-teman pernah kehilangan seseorang, orang yang kalian cintai, orang yang kalian sayangin, atau siapapun itu, dan sebelum kepergian mereka itu sempat memberikan tanda-tanda tertentu, boleh banget sharing di kolom komentar di bawah ya. Aku pengen banget bacain cerita kalian. Oke? Terima kasih ya. Meskipun videoku ini temanya tentang kedukaan mamaku, aku tetap berharap kalau ceritaku dan mama memberikan dampak yang baik bagi orang-orang. Aku sayang kalian dan aku yakin mama juga. Namaku Arafini Sidayat dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye!